adik-adik, selamat pagi. Kita berjumpa lagi pada saat ini untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Mari semuanya kita mau sama-sama mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Semuanya ambil sikap doa. Pejamkan mata kalian, tangannya dilipat. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Katakan sekali lagi selamat pagi Bapa. Semuanya tetap ambil sikap doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik, lipat tangannya, tundukkan kepala. Kita mau sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kalau kami bangun pada pagi hari ini dengan keadaan sehat kuat, kami sungguh mengucap syukur. Tuhan selalu memelihara kami, Papa, Mama, Koko, Cici, dan adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau sama-sama beribadah. Tuhan pimpin kami untuk kami layak di hadapan Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama Tuhan bersama dengan teman-teman. Biar semuanya ini boleh menjadi berkat bagi kami. Dan kami juga mau mendengar firman Tuhan. Pakai Cici yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini tertanam dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang senang menjadi anak Tuhan? Saya, kita semua pasti senang untuk menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Yuk kita sama-sama semuanya. Sekarang adik-adik kita bangun berdiri. Kita mau nyanyikan pujian. Kita mau katakan happy ya 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 ya, happy ya ya ya. Saya senang untuk menjadi anak Tuhan. Semuanya ya. Kita pakai gerakan. Kita katakan happy ya ya ya, happy ya ya ya. Haleluya. Happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ayo semuanya happy ya. Happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi happy ya, happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Amin.
siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya puji Tuhan, kita senang semuanya menjadi anak-anak Tuhan. Tetap setia ya, walaupun kita dalam ibadah secara online, tapi Tuhan tetap ada di dalam hati kita dan Tuhan ada di mana-mana. Mari sekarang kita mau tunjukkan juga sama semua teman-teman, baik yang teman-teman yang di secara online atau dimanapun mereka berada, kita mau katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nanti kita akan sambung dengan ku cinta keluarga Tuhan. Semuanya ya katakan, kasih gerakan. Ya jangan hanya nyanyi saja, tapi kita mau ekspresikan sama-sama mama, papa, atau koko, cici yang ada di sebelah kita semuanya, oke? Semuanya tetap bangun berdiri dan tetap semangat memuji, memuliakan nama Tuhan. Katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Semuanya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tunjuk kanan kirinya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Katakan, ku cinta. Ku cinta keluarga Tuhan, amin. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasih, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, amin. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Katakan, semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Keluarganya Tuhan. Keluarganya Tuhan. Keluarganya Tuhan. Keluarganya Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kita menjadi keluarga Tuhan. Jadi kita mesti saling mengasihi, saling memperhatikan, saling mendoakan bersama keluarga Tuhan. Amin. Kita mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Adik-adik yang di rumah boleh silakan duduk. Kita tetap mau lipat tangan kita mau tundukkan kepala kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita katakan sama-sama melalui pujian ini sebelum kita mendengar firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan lagi firman-Mu. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Katakan terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kalau sebentar kami akan menyampaikan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami, agar kami dapat duduk dengan diam, mendengarkan dengan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan. Pakai Cici yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini boleh tertanam dalam hati kami, boleh bertumbuh dan bahkan berbuah yang lebat. Kami boleh menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh melakukan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya sama-sama katakan amin. Nah adik-adik boleh duduk yang tenang. Tetap kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Halo adik-adik, ketemu lagi hari ini kita mau ibadah ya. Kita mau dengerin firman sekarang. Nah hari ini tidak terasa sudah bulan Desember loh. Bulan Desember artinya sebentar lagi kita akan merayakan apa? Ya betul sekali, kita akan merayakan hari Natal. Wah kalian tahu nggak? Hari Natal itu awal ceritanya seperti apa ya? Hari ini kita akan mendengar bagaimana sih awal cerita dari hari Natal itu. Tapi sebelumnya Cici Ana mau tanya dulu nih, ada nggak di antara kalian yang pernah dijanjiin sesuatu tapi lalu nggak terjadi? Contohnya ketika mungkin papa mama janji mau ajak kalian jalan-jalan ke Ancol, terus ternyata tiba-tiba ada tamu atau ada kerjaan lalu nggak jadi ke Ancol deh. Gimana perasaan kalian waktu itu? Pasti sedih ya. Nah kita sebagai manusia, kita bisa membuat rencana, tapi belum tentu rencana itu akan terjadi. Contohnya, waktu kalian berencana mau main bola atau main boneka sama teman-teman, tapi ternyata hujan, gak bisa ke rumah teman, gak jadi deh mainnya. Karena ada hal-hal yang kita sebagai manusia, kita tidak bisa atur. Tetapi kalau rencana Tuhan itu pasti terjadi. Dan rencana Tuhan selalu baik untuk kita. Walaupun kadang-kadang ada yang tidak kita mengerti, walau waktu sementara. Tetapi rencana Tuhan pasti terjadi dan Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, ketika hari Natal itu mau tiba, ketika Tuhan Yesus sudah akan lahir, awalnya ada seorang malaikat datang mengunjungi seorang perempuan. Pasti kalian sudah tahu siapa. Betul sekali, perempuan ini adalah Maria. Maria pada saat itu belum mempunyai suami. Karena itu, ketika ada malaikat datang kepada Maria, Maria menjadi kaget dan dia takut. Wah, ada apa ini? Kenapa ada seorang malaikat datang? Lalu malaikat itu membawa kabar
yang membuat Maria tambah kaget. Malaikat itu berkata bahwa Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak. Wah, Maria berpikir dalam hatinya, bagaimana bisa? Sedangkan dia belum memiliki suami. Tetapi kuasa dan keajaiban Tuhan lebih hebat dari apapun juga. Jadi malaikat itu berkata, tidak perlu takut, Tuhan yang berkuasa yang akan membuat kamu mengandung dan mampu untuk melahirkan anak. Maria percaya kepada Tuhan. Jadi karena itu dia berkata, dia menerima, dia percaya, dan dia bilang terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Wah, tetapi ternyata ada yang tidak tahu rencana Tuhan ini, yaitu tunangannya. Maria sudah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf. Tapi Yusuf tidak tahu tentang rencana Tuhan. Ketika Yusuf mendengar bahwa Maria sedang mengandung, Yusuf pun menjadi kecewa dan sedih. Dia pikir Maria tidak setia kepada dia. Tapi karena Yusuf punya hati yang baik, maka dia mau berpisah dengan Maria secara diam-diam. Wah, Maria mendengar ini, Maria tambah bersusah hati. Maria berpikir, bagaimana ini? Dia berdoa kepada Tuhan dan dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Karena Yusuf tidak tahu bahwa anak yang ada di dalam kandungan dia adalah dari Tuhan. Lalu kalian tahu apa yang Tuhan lakukan? Ketika Tuhan berencana, tidak ada yang tidak mungkin. Maka Tuhan mengirim seorang malaikat kepada Yusuf. Dalam mimpinya, malaikat itu berkata, Yusuf, jangan takut mengambil Maria sebagai istri, karena anak yang di dalam kandungannya adalah anak Tuhan. Anak inilah yang nanti akan menjadi juru selamat, menyelamatkan semua umat manusia dari dosa-dosa mereka. Wah, Yusuf yang lagi asik-asik bermimpi, tiba-tiba dia bangun. Lalu dia kaget. Wah, mimpi itu terasa sangat nyata. Dia pun tahu bahwa mimpi itu berasal daripada Tuhan. Maka Yusuf pergi menemui Maria dan dia berkata kepada Maria bahwa dia akan mengambil Maria sebagai istrinya. Maria sangat senang dan Maria percaya bahwa Tuhan pasti akan selalu menolongnya dan rencana Tuhan pasti akan tergenapi. Nah, kalian tahu bahwa rencana Tuhan ini tidak dimulai ketika Maria baru lahir, tetapi sudah dimulai jauh sebelumnya, berabad-abad, beratus-ratus abad, sejak zaman Perjanjian Lama, bahkan sejak bumi baru diciptakan. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan berfirman bahwa keturunan Adam dan Hawa yang akan menghancurkan kuasa iblis. Pada saat itu ada ular yang menggoda Adam dan Hawa. Kalian ingat tidak? Kemudian Tuhan berkata bahwa keturunan Adam dan Hawa akan meremukkan kepala ular itu. Nah, itu artinya pada saat itu Tuhan sudah membuat rencana untuk menyelamatkan kita dari dosa dengan cara mengirimkan anaknya satu-satunya untuk menyelamatkan kita. Wah, ternyata Tuhan itu punya rencana yang jauh panjang dan lebar dan sangat sulit untuk kita pahami. Tetapi rencana Tuhan itu baik dan rencana Tuhan selalu tergenapi. Nah, kalian tahu ternyata dari Tuhan Yesus sampai kepada Adam itu sudah ada nabi-nabi yang menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, dulu ada seorang ilmuwan yang menghitung kemungkinan terjadinya Tuhan Yesus lahir dari nubuat-nubuat nabi itu, kecocokannya itu 1 banding berapa ratus triliun. Wah, banyak sekali. Artinya apa? Artinya kelahiran Tuhan Yesus itu ketika benar-benar terjadi, kemungkinannya sangat sedikit. Bahwa ada orang yang dulu bisa meramalkan kelahiran Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus benar-benar terjadi dan lahir.
persis di waktu tersebut, persis di kota Bethlehem. Nah, ini artinya kelahiran Tuhan Yesus adalah sebuah keajaiban dan juga merupakan penggenapan dari rencana Tuhan yang luar biasa. Wah, kita harus bersyukur ya. Nah, artinya apa ya buat kita? Artinya ketika kita sehari-hari mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, contohnya ketika ikut Tuhan itu gampang atau susah ya? Kalau ikut Tuhan yang biasanya kita bisa berbohong, tetapi setelah ikut Tuhan kita tidak boleh lagi berbohong. Yang biasanya kita menyontek, tetapi setelah ikut Tuhan kita tidak boleh lagi menyontek. Padahal pasti lebih gampang untuk berbohong dan menyontek saja kan? Nah, ternyata ikut Tuhan itu tidak mudah. Tetapi kita harus ingat bahwa ketika Tuhan memberikan firman itu untuk kebaikan kita, kita harus taat. Walaupun tidak semuanya bisa kita mengerti. Dan juga ketika mungkin ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita. Contohnya kalau ada keluarga yang sakit, atau papa mama kehilangan pekerjaan, mungkin kita sempat berpikir dan bertanya-tanya, Tuhan kenapa ya? Kok harus papa mama ada yang sakit? Lalu kok harus kehilangan pekerjaan? Bukankah Tuhan menjaga dan melindungi kita? Nah, adik-adik, benar sekali Tuhan menjaga dan melindungi kita. Tapi memang kadang-kadang ada hal-hal yang tidak kita mengerti. Apa yang harus kita lakukan pada saat seperti itu? Kita mau belajar taat seperti Maria dan Yusuf. Walaupun ada hal-hal yang tidak kita mengerti, kita mau belajar untuk tetap percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang mari kita belajar ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius 1 ayat 21. Sekali lagi ya, Matius 1 ayat 21. Ayo dibuka Alkitabnya, kita baca sama-sama. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sekali lagi ya, dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, ini adalah perkataan malaikat yang malaikat sampaikan kepada Yusuf. Dia di sini adalah Yusuf dan malaikat berfirman bahwa dia di sini adalah Maria. Malaikat berfirman bahwa Maria akan melahirkan anak laki-laki dan Yusuf perlu menamakan dia Yesus. Artinya Yesus yang akan menyelamatkan manusia dari dosa-dosa kita. Sekarang yang sudah hafal sama-sama yuk. Tidak usah lihat Alkitabnya. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena ialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah lahir untuk mau menebus dosa-dosa kami. Tolong kami Tuhan untuk percaya kepada segala rancangan dan juga hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Tolong kami untuk bisa senantiasa taat kepada segala perintah Tuhan dalam hidup kami, dan kami bisa bersyukur dan bersukacita dalam situasi apapun. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, jangan lupa ya adik-adik, Sabtu ini ada Sabtu spesial ya. Jadi kita semua akan sama-sama ketemu lagi lewat aplikasi Zoom yang akan dikirimkan ke nomor WhatsApp kalian. Jangan lupa untuk ikut ya. Sampai ketemu. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini Cici akan mengajarkan kalian membuat topi rusa. Yuk kita siapin bahan-bahannya. Bahan yang harus kalian siapkan adalah alat tulis, gunting, lem, staples atau solatip, pensil warna, kotak bekas makanan,
karton. Yuk kita membuatnya. Pertama-tama kalian potong karton seperti ini, memanjang. Kalau kalian nggak punya karton, kalian bisa pakai kardus bekas makanan seperti ini. Karena Cici punya pendek, jadi Cici pakai karton seperti ini. Lalu kita ukur, lingkari kepala kalian, ditaruh di kepala kalian, dilingkarin, ukur besar kepalanya, baru kita staples. Nah, Cici segini ukurannya, seperti ini. Kalau sudah diukur seperti ini, kita staples. Bisa juga disolatip. Nah, itu kita buat kepalanya rusanya dulu ya. Di sini gambar. Kita pakai kardus bekas nih. Kita buat telinganya. Lalu kita warnain seperti ini. Kalau sudah diwarnai, lalu kita kasih mata pakai spidol sama hidungnya.